Sobat Umitra dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di podcast Universitas Mitra Indonesia yang kali ini akan membahas tema pariwisata halal tingkatkan ekonomi di Lampung dengan narasumber yang luar biasa pada hari ini. Ada Ibu Dr. Primarini selaku dosen dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia, dan narasumber selanjutnya ada Ibu Dr. Kandidat Ibu Desi Derina Yusda yang merupakan Wakil Dekan Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia. Ya, mungkin terima kasih atas kehadirannya Ibu narasumber dengan yang sudah meluangkan waktunya pada aktivitas yang padat. Ya, mungkin seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini isu strategis tentang halal sedang digencarkan ya Bu Prima dan Bu Desi oleh pemerintah, terutama dari tahun 2021 ini yang sedang digencarkan oleh program pemerintah, yaitu sertifikasi halal untuk UMK, pelaku UMK makanan dan minuman. Ya, setahu saya dari 2021 sampai saat ini. Dan kemudian isu strategis lainnya tentang halal yaitu pariwisata halal ya yang berkembang cukup pesat di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Ya, mungkin langsung saja menurut Bu Dr. Prima nih, bagaimana Bu potensi pariwisata halal dalam meningkatkan ekonomi di Provinsi Lampung? Yang kebetulan tema disertasinya wisata halal ya. Silakan Bu Dr. Prima. Ya, terima kasih Bu Astrid, Bu Desi juga ya. Jadi mungkin yang pertama harus saya sampaikan adalah ini kaitannya tadi dengan sertifikasi halal. Kebetulan juga ada kemajuan bagaimana memajukan pariwisata halal di Provinsi Lampung. Jadi jujur saya harus katakan dulu di awal-awal ini adalah keterbatasan atau kekurangan kita sebagai bangsa Indonesia yang katanya hampir 87% adalah Muslim, itu ternyata menggampangkan tadi ya sains-sains halal tadi. Jadi mereka merasa pasti kalau kita ke mana, ke rumah makan, ke hotel atau ke tempat lain pasti halal nih gitu. Karena mungkin pengertian halal ini akan berbeda ketika orang dari luar negara Indonesia datang ke tempat ke Indonesia. Jadi penilaiannya sudah berbeda. Tapi ini saya coba kerucutkan, kita coba kaji dulu dari yang Lampungnya ya. Jadi di Indonesia memang Lampung belum masuk 12 destinasi wisata halal unggulan ya. Jadi di Sumatera itu yang dipilih baru Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau. Lampung tidak. Tapi di Jawa itu ada lebih dari 5, bahkan Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah itu masuk ya ke dalam wisata halal. Jadi maksud saya begini, Lombok adalah daerah awal yang menjadi percontohan. Nah, mungkin berkaca dari Lombok, kalau kita melihat ini sebenarnya destinasi halal itu sebenarnya sama aja ya. Artinya halal itu bukan berarti yang terus kita jadi kaku, enggak ya. Sebenarnya destinasi yang kita kunjungi itu sama. Hanya mungkin di sini fasilitas yang disediakan dalam proses mendatangkan para wisata baik dari domestik ataupun mancanegara itu yang terpenting adalah proses mereka mendapat fasilitas mau ibadah, mau makan, itu sudah ada kehalalan dengan sains-sains tadi. Dan kebetulan ini kita mau bicara juga tentang UKM ya Bu ya, tentang sertifikasi halal. Itu saya sangat mendukung karena ternyata itu menjadi kekurangan kita. Jadi yang paling utama adalah Lampung itu besar loh dalam hal kunjungan wisata pantai. Misalnya yang mungkin baru 5 atau 10 tahun terakhir ini wisata pantai kita sudah mulai melek ya. Maksud saya sama lah fasilitasnya sama daerah-daerah lain kayak di Jawa. Saya bangga itu gitu. Hanya mungkin kalau ini dikaitkan dengan halal, saya justru mau bilang sebetulnya halal itu fondasi semua wisata ternyata, karena itu kan bukan untuk Muslim aja, tapi non Muslim. Bagusnya di situ adalah halal ini sebenarnya agak lebih dalam lagi, halalan thayyiban. Artinya dalam proses mencari bahannya aja kita harus benar gitu, higienis. Ternyata
maaf kalau ya karena kita mungkin Muslim ya, jadi dalam agama itu ternyata sudah diajarkan dari cara mencarinya juga itu harus higienis. Halal di situ ada halal thayyiban. Jadi untuk pariwisata Lampung saya pikir mungkin kita harus cepat berkaca dari Lombok misalnya, bagaimana mereka bisa menyatukan kearifan lokal di sana. Memang di sana mungkin terkenal dengan 1000 masjid ya, Bu Astrid ya, Bu Desi. Jadi Indonesia memang setiap 50 meter ada masjid ya, tapi di sana lebih banyak. Hanya mungkin sekarang untuk memajukan Lampung itu harus banyak sosialisasi deh dari Pemdanya. Terutama kita sebagai kaum akademisi kayaknya memang harus merapat ini gitu. Jadi mungkin hasil penelitian kita itu bisa disatukanlah dengan Pemda, karena ternyata sosialisasi itu masyarakatnya yang penting. Masyarakat kita itu tadi sudah terlalu terbiasa semua juga halal loh karena kita Muslim. Ternyata nggak gitu. Kalau mau kita bagus masuknya kunjungan wisata, apalagi mau menarik mancanegara, itu ternyata sign halal, hotel syariah gitu ya harus diperbanyak. Makanan juga. Nah tadi Bu Astrid kaitannya dengan UMKM, tulislah itu halal. Jadi kita memang maksud saya Lampung sangat potensial sekali. Dan kayaknya kita harus pede lah karena wisata pantainya udah sangat hebat menurut saya. Ya, baik, menarik sekali Bu Prima. Mungkin saya mencoba mengaitkan untuk disertifikasi halalnya ya Bu, karena kebetulan saya salah satu pendampingnya yang setahun ini memang agak vakum. Nah karena kalau saya lihat memang belum bisa memanfaatkan dengan baik sih, karena dari berapa ya hampir 80 yang saya dampingi yang sudah terbit sertifikat halalnya, memang mereka itu kayak cuma sekedar biar punya aja gitu. Jadi walaupun sudah terbit nggak dicantumin tuh, kadang saya suka cantumin Bu gitu ya. Jadi mungkin harus bagaimana sosialisasi tadi yang kata Bu Prima tadi, mensosialisasikan bahwa ini penting loh gitu. Jadi kalau dari mancanegara tadi ke sini, mereka tahu. Kayak saya waktu itu pernah di Kalimantan Barat itu, di sana sudah menerapkan kayak misalnya ini rumah makan yang sudah bersertifikat halal, ini yang belum. Nah mungkin di sini kan memang belum terlihat karena mungkin memang mindsetnya pasti halal gitu ya Bu ya. Ya mungkin pada pertanyaan kedua untuk Bu Adek kita ya, lalu bagaimana peran Fakultas Bisnis di Umitra Bu Adek dalam mendukung pengembangan pariwisata halal tersebut? Ini kan Bu Prima dan Bu Astrid, kita ini kan Fakultas Bisnis itu punya prodi baru nih, prodi pariwisata. Jadi memang sekarang Fakultas Bisnis itu berusaha untuk berkomitmen ya menjadi mitra yang dalam jangka waktu yang panjang ini untuk melakukan pengembangan dalam kegiatan akademik, baik itu penelitian ataupun pengabdian yang berbasis dalam pariwisata gitu. Tapi dalam jangka waktu yang pendek ini mungkin yang bisa kita lakukan dari Fakultas Bisnis adalah melakukan pembinaan. Jadi kita ini punya UMKM binaan nih Bu Prima. Jadi nanti kita akan mungkin memetakan UMKM mana sih yang berbasis dengan wisata atau yang non wisata gitu. Jadi nanti kita akan melakukan pembinaan untuk UMKM binaan kita, bagaimana caranya nanti produk mereka ini memenuhi standar wisata halal gitu. Karena memang tadi kata Bu Astrid, kita nih punya dosen-dosen nih Bu yang punya potensi, contohnya Bu Astrid yang memang punya potensi dalam melakukan pembinaan sertifikat halal. Nah juga ada dosen-dosen yang lain kayak Bu Prima nanti yang bisa membina UMKM binaan kita, bagaimana caranya kalau mereka wisata itu yang halal itu yang seperti mana gitu. Itu aja mungkin yang dalam jangka waktu dekat Fakultas Bisnis bisa lakukan. Baik, terima kasih Bu Adek. Jadi kita sedang merangkul ya Bu Adek ya, merangkul UMKM, terus karena kita juga punya prodi baru ya, pariwisata halal yang mungkin nanti akan kita kembangkan ke depannya, baik UMKM umum dan juga untuk wisata itu sendiri. Ya mungkin selanjutnya yang saya atau pemirsa ingin ketahui adalah bagaimana peluang usaha yang dapat muncul dari pengembangan pariwisata halal di Lampung. Mungkin Bu Prima bisa menjawab. Peluang usaha ya, oke. Saya mungkin akan coba buka dari gambaran-gambaran di luar sana ya Bu ya. Artinya mungkin saya menganggap tidak terlalu jauh lah ya. Kalau
kaitannya dengan penelitian saya kemarin, misalnya bagaimana sih ujung-ujungnya juga kan kita ini maunya kunjungannya banyak ya, itu kan sebetulnya ya. Dari situ kita bisa menarik gimana sih supaya, karena kita mungkin orang pemasaran lah, supaya puas nggak sih pengunjung ini, loyal nggak, datang nggak berapa Bisa kali. kunjung lagi, Jadi yang dihitung itu adalah mau berkunjung kembali nggak. Ternyata kalau dilihat daripada kita mencari wisatawan baru, ternyata lebih mudah merawat itu. Jadi merawat itu dengan cara apa? Karena dasarnya dari wisata itu, wisata apapun ya, Bu Astrid, Bu Desi, itu ternyata adalah pengalaman yang menyenangkan. Nah, dari penelitian saya kemarin, saya mencoba mengembangkan pengalaman menyenangkan itu seperti apa sih gitu ya. Ternyata pengalaman yang menyenangkan itu adalah tambahannya bagaimana wisatawan itu bisa berkolaborasi dengan pengelola. Berkolaborasi itu artinya saya boleh nggak minta ini, saya boleh nggak mengadakan ini, dan itu ternyata di luar sana sudah banyak, dan itu yang terjadi di negara tetangga kita, bagaimana mereka mengelola wisata itu sangat komprehensif ya. Saya akui deh, Indonesia ini potensinya besar, tapi saya nggak tahu salahnya di mana gitu ya. Maksudnya pada pelaku-pelakunya ini, sebetulnya pelaku ini kan masyarakat, pengelola, sama satu lagi pemerintah. Nah, maksud saya kalau kita akademisi sudah mendorong misalnya, terus Bu Astrid sudah melakukan tadi sertifikasi halal, tapi pemerintah di sini kan yang punya ini dorongan kuat ya, bagaimana mensosialisasikan itu. Jadi menurut saya Pemdanya juga mungkin harus dirangkul, karena saya pikir kesadaran itu harus dari semua sisi, dari pelaku-pelaku tadi. Dan saya melihat itu, kalau itu semua jalan, potensi tadi Bu, orang mau berusaha, apapun itu pasti bisa dilakukan, karena masing-masing ini sudah punya daya daya resap, maksudnya akademisinya sosialisasi, terus Pemdanya sosialisasi, jadi kebuka semua. Dan maaf kan, kita juga punya kewirausahaan ya, jadi itu sangat bagus lah kolaborasinya nanti kalau ada kepariwisataan juga, karena di kewirausahaan juga ada pariwisata ya Bu. Jadi iya, jadi bisa bersinergi lah. Jadi menurut saya banyak sekali lah kesempatan yang terbuka itu, bagaimana mengembangkan tadi usaha itu dengan cara itu salah satu untuk memuaskan wisatawan. Jadi kalau wisatawannya puas, pasti akan berkunjung kembali, dan ternyata lebih murah kita merawat tadi. Dan kalau wisatawan itu ternyata sudah senang, kunjungan kedua itu dia lebih banyak loh ternyata membeli produk-produk. Dia akan lebih lama tinggal. Terus dia akan menyuarakan juga kan kalau orang puas tuh biasanya merekomendasikan ya ke banyak orang. Syukur kalau yang datang juga YouTuber dari luar negeri gitu. Jadi menurut saya tinggal mengemasnya aja lah dari kitanya. Itu harapan saya sih, mungkin yang bisa saya sumbangkan pemikiran dari hasil penelitian saya mau itu berjalan lah gitu. Oke, terima kasih Bu Prima ya, menarik sekali. Nanti kita lanjutkan pada sesi kedua ya Bu ya, pembahasan yang lebih menarik lagi pada sesi 2. Ya mungkin pada sesi pertama kita sudah membahas pariwisata halal yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi Lampung. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut pada sesi kedua.